Kalau cewek nonton film porno, itu kenapa alasannya? Kalau aku ketidaksengajaan, tapi yang berikutnya aku nonton karena eksplorasi. Apalagi kalau misalnya pacaran nih berdua, ayo kita liburan sama-sama ke mana? Staycation. Kita staycation, nginep di hotel, nggak ngapa-ngapain kok, kita pelukan aja. Bohong! Film bokep itu bahayanya luar biasa, selain mempengaruhi tingkah laku keseharian kita, mengganggu kegiatan sehari-hari, tapi juga mendorong untuk melakukan pelecehan. Nah ini ada satu ya, jadi bagi kalian semua wanita-wanita yang mungkin di luar sana yang belum menikah, pernah nonton film porno, lebih bagus itu jangan diceritakan ya, karena kalau misalnya kalian menceritakan itu akan menjadi bahan untuk laki-laki sebenarnya untuk masuk lebih dalam suatu hubungan. Topiknya hari ini kecanduan pornografi, onani dan masturbasi. Yes. Kita nanti ada bintang tamunya, Dok. Wah, ada langsung ya. Nanti kita akan panggilkan gitu. Kakek Sugiono. Enggak ya. Tapi aku pengen tanya, cewek juga nonton film porno ya? Aku iya pernah. Oh. Mari kita buat pengakuan sama-sama. Kalau Adel nonton film porno dari umur berapa? Bukan dari umur ya, Dok. Pertama kali SMP. Oh. Karena ketidaksengajaan. Aku nggak tahu nih zaman sekarang masih ada RedTube atau enggak. Karena dulu itu sudah di-blok. Aku nggak tahu. Harus pakai VPN. Nanti tak coba ya di HP-ku ya. Jadi dulu itu zaman-zamannya aku nggak tahu di zaman dokter gini atau enggak, ada warnet. Kalau sekarang kan nggak mungkin ada warnet ya, jarang. Dulu warnet tuh berjamuran di mana-mana, dan ada beberapa warnet itu yang didesain tertutup banget. Dan itu dijadikan tempat oleh siswa-siswi memulai mempersiapkan bercocok tanam. Jadi belum sampai bercocok tanam, tapi hanya mau ke arah situ. Oke, aku pernah dengar sih, tapi aku nggak pernah lihat warnetnya seperti ya kan? apa. Tapi aku pernah dengar. Kalau dulu di Semarang, aku dulu diajak sama temanku, ayo Del, kita cewek-cewek, ayo Del ke sini. Aku tuh lebih suka main game. Dulu ada Finding Nemo, terus ada game-game gratis gitulah. Zuma yang gitu-gitu. Nah, niatku adalah main game. Karena di rumah aku gak bisa karena komputernya dipakai kakakku yang pertama. Tapi temanku tuh buka situs porno. Dan akhirnya kepencet sama aku tuh aku kayak, apa ini? Gitu. Untuk orang yang pertama kali lihat tuh kayak, oh ada ya kayak gini. Di SMP? SMP. Oke. Kelas 2. Sama sih, aku juga di SMP. Pertanyaannya, kamu nonton film, kalau cewek nonton film porno, itu kenapa alasannya? Kalau aku ketidaksengajaan, tapi yang berikutnya aku nonton karena eksplorasi. Karena aku mau tahu ada gaya apa aja dan bagian tubuh cewek apa aja yang dieksplorasi dan bisa dirangsang. Oke. Kalau cowok nonton film porno karena penasaran di awal. Penasaran terus hasrat hormon kali ya, karena kan itu masa pubernya ya. Tapi penasaran sih lebih ke sana, terus pengaruh ke teman-teman. Karena teman-teman ngobrol kan. Oh, biar bisa nyambung. Nah, itu. Sumpah, Dok? Iya. Benar. Tapi dokter pertama kali nonton itu karena apa? Sendirikah, dengan sadarkah atau nggak sengaja atau gimana? Dikasih teman? Mencari. Hah? Mencari dengan sadar. Oh iya, karena mencari. apa? Penasaran. Karena apa? Kayak teman bilang takut kudet, takut ketinggalan gitu kan. Ya mencari dengan sadar seperti itu ya. Dulu dokter SMP mana sih? Aduh, kau sebut nanti viral lagi kan. Kita bahas pornografi sebut SMP-nya lagi. Jadi dokter teman-temannya ngobrolin tentang itu, terus akhirnya dokter nyari tahu. Ya kan setiap orang beda-beda, tapi biasanya memang mulainya itu di SD dan di SMP ya, kebanyakan ya. SD dan SMP. SD sekitar kelas 5 dan kelas 6. Kalau di SMP sekitar kelas 1 sampai kelas 3 ya. Itu kita mulai pornografi. anatomi tubuhnya, ada yang mimpi basah atau mulai masa puber. Masa puber. Iya. Nah, pertanyaannya kayak gini, kalau cowok nonton film blue, film bokep kayak gitu punya, tujuannya adalah mungkin karena sudah mengenal organ seksual dia untuk melakukan onani. Kalau cewek tujuannya setelah nonton itu terangsangkah atau jijik atau apa sih? Ada yang terangsang, ada yang jijik. Tergantung ya, ada beberapa orang yang kalau diwawancara itu dia lebih suka nonton yang gak ada cowoknya. Atau yang cewek sama cewek, atau sebaliknya deh. Ada beberapa preferensi itu kan. Cuman kalau cewek itu memahami tubuhnya itu kan lebih lama daripada cowok. Kalau cowok justru lebih cepat. Kalau cewek itu gampang teralihkan karena siklus nafsunya cewek itu tadi yang landai, memuncak dan lain-lain itu. Tapi kalau ditanya efeknya setelah nonton itu, ya ada yang terangsang. Kalau aku waktu itu enggak. Karena kayak enggak sadar gitu, belum sadar gitu loh Dok tentang
oh ternyata tubuhku itu tuh bisa dirangsang. Oh ternyata bentuknya seperti itu tuh belum sadar waktu SMP. Oke. Jadi sebenarnya perbedaannya dengan cowok adalah kalau cowok nonton film porno jadi terangsang, Karena kalau udah cewek tahu, kalau cewek belum. Kalau kebanyakan menurutku, aku tanya juga 60-70% belum ya. belum tahu. Ya tidak merasa, tapi cuma merasa penasaran aja nonton seperti itu punya. Dan bahaya nggak sih nonton film porno? Kalau kecanduan bahaya. Kalau nggak kecanduan? Kalau nggak kecanduan, it's okay menurutku. Kalau menurutku bahaya sih. Setelah aku menjalani hidup sampai sekarang, karena Beda ya jawaban hampir 40 tahun dan masih, aku berapa sih? 20 sekian. karena tujuannya apa nonton film porno? Eksplorasi. Enggak. Kalau eksplorasi kita belajar di buku biologi kok. Nggak ada dok buku biologi. Buku guru kita yang tolol. Adanya buku Kama Sutra tuh ada. Buku biologi nggak ada dok. Sebutkan satu manfaat nonton film porno di masa remaja. Nggak Kalau ada. remaja nggak ada. Nggak ada ada. manfaatnya nonton film porno di masa remaja. Menurutku tidak ada sama sekali. Malah itu tuh membuat kita menjurus ke hal yang negatif. Baik pelecehan seksual pada teman-teman, baik melakukan hubungan seksual dini. Tingkah lakunya jadi berbeda. Kalau pada remaja, apalagi anak-anak, sebelum usia menikah, menurutku nggak ada gunanya. Karena aku nggak tahu kenapa ya, orang yang tidak pernah nonton film bokep pun setelah nikah dia tahu kok caranya bercocok tanam. Betul. Ya kan? Tanpa perlu diajarin. Perlu sih diajarin. Cuma maksudnya Dia tahu lah ini lubang masuknya nggak perlu kemana jauh-jauh gitu. hari. Kalau misalnya kamu menikahi umur 27-28, mungkin 27-28 atau 26 kamu bisa pelajarin ke sana. Tapi nggak perlu dari umur 14 tahun kayak gitu. Karena itu nggak membawa faedah apapun. Betul. Dan itu bisa mendistract pikiranmu. Kalau misalnya kamu sudah satu kali nonton, ada penasaran, habis itu akan mendistract pikiranmu sehingga akhirnya bisa menyebabkan kecanduan, bisa menyebabkan sekolahnya juga jadi Terganggu. berantakan, ya. Ada tingkatan-tingkatan sebelum akhirnya kecanduan. Pertama kan orang mulai coba-coba dulu. Sebelum coba-coba ada yang diajakin teman atau kayak dokter nih, biar bisa masuk ke circle tertentu atau biar bisa nyambung ngobrolnya sama teman-teman, akhirnya nonton dulu. Awalnya coba-coba. Kemudian tingkat lanjutnya adalah memanfaatkan waktu luang. Gak ada kerjaan, gak ikut les. Ya mungkin karena orang tuanya gak kayak dokter Richard jadi gak diikutin les ya kan. Nganggur di rumah, gak bisa tidur siang, memanfaatkan waktu luang. Setelah memanfaatkan waktu luang, biasanya anak-anak ini akan menemukan kayak rutinitasnya. Oke, jadi pulang sekolah aku akan nonton bokep dulu, baru akhirnya aku main bola sama teman-temanku, baru akhirnya aku ini. Jadi dia udah mulai punya jadwal. Baru yang terakhir kecanduan. Oke, tapi itu tahap satu yang merugikan dirinya sendiri. Yeah. Belum lagi kita masuk ke tahap 2, di mana ketika kita sudah punya pacar, kan pasti semuanya pengen pacaran kan. Kebanyakan akhirnya mempraktekkan dengan pacarnya. Dan akhirnya sekarang kan yang katanya perawan itu dikit banget ya sekarang ya. Ya karena kan semuanya dua-duanya punya rasa penasaran. Kalau menurutku culture budaya timur tuh masih bagus banget kok. Harus menjaga keperawanan, harus menjaga harga diri kita. Menurutku itu bagus banget. Karena bukan cuma angka perawan anak-anak yang rendah, tapi juga angka perceraian dini itu juga tinggi sekali. Perselingkuhan juga. Barusan kemarin aku dapat penelitian, walaupun penelitian menurutku kayak kurang oke, butuh perbaikan, tapi di situ ditulisin kalau salah satu akibat dari kecanduan film porno atau PMO ini adalah orangnya sering berbohong. Bisa jadi. Nah, sering berbohong itu kan karena secara nggak sadar, aku nonton bokep itu kan harus ditutupin. Nggak karena bisa, sesuatu hal yang memalukan iya masih. kan, misal pacar kamu ngechat atau mama atau papa ngechat gitu, anakku sayang lagi apa nonton bokep mah, kan nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Iya. Aku lagi bokep gitu kan nggak mungkin. Otomatis secara nggak sadar dirinya akan ada, aku harus menutupi ini dengan cara lagi tiduran mah, lagi mau tidur, bohong pertama. Kedua kalau ditanyain temennya. Ketiga, hari minggumu ngapain aja, mungkin dia hari minggunya nonton bokep, dia harus nutupin. Nah itu terpupuk, coba bayangin aja manusia ini sudah sering bohong dari umur katakanlah 13 tahun. Dan akhirnya menjadi hal yang biasa. Iya, dan akhirnya ketika ya kita nggak tahu ya, mungkin aja tingginya angka perceraian dan perselingkuhan sekarang juga salah satunya karena PMO ini tadi. Salah satunya karena melakukan hubungan seks terlalu dini dan tidak dewasa, akhirnya baru sadar ternyata
menikah tidak seindah itu. Dan akhirnya terjadi perceraian dini. Karena banyak janda-janda itu umur 18 tahun sudah janda kan, kasihan banget ya. Banyak ya di... Jadi ini salah satu efek dari film pornografi sebenarnya. Bisa jadi salah satu. Ini contoh judul skripsi yang bagus loh teman-teman. Kalau soalnya banyak orang-orang kayak DM aku, Mbak Adel ada nggak rekomendasi atau saran-saran buat judul skripsi? Contohnya kayak gini. Ada nggak ya hubungan antara PMO dengan tingkat perceraian atau perselingkuhan mungkin. Kayak gitu kan bisa jadi... Ya kalau semakin banyak penelitian mungkin warga kita akan sadar. Nah kalau itu bagi si cowok ya, kalau menurutku sih nggak ada manfaat ya. Kalau untuk cewek ada manfaat nggak? Kalau kecanduan nggak ada, tapi kalau masturbasi ada sisi positifnya. Apa? Wah, dia lebih menarik ini. Ada sisi positifnya masturbasi. Ada teman-teman, tapi nggak terus dibenarkan. Oke, aku mau masturbasi Mbak Adel. Nggak. Ada kalau dibilang sisi positifnya ada, tapi nggak banyak. Hanya untuk kalian bisa mengeksplorasi tubuh kalian. Kalian bisa lebih mengenali tubuh kalian. Untuk cewek-cewek. Oh, kalau aku dirangsang di bagian sini aku suka, di sini aku nggak suka. Sebenarnya ini nggak harus kita masturbasi. Dengan pasangan, dengan suami pun bisa. Tapi banyak kan dari kita semua yang malah malu kalau ngobrol sama pasangan sendiri yang udah sah tuh, aku sukanya diginiin, aku nggak suka diginiin, aku nggak mau diginiin, tuh lebih susah ngomongnya. Nah dengan masturbasi kamu tahu, akhirnya kamu mengkomunikasikan itu dengan pasangan lebih jelas. Oke, tapi ada bagusnya sih itu dilakukan setelah menikah ya, sudah menikah ya, itu lebih bagus ya pastinya ya. Betul. Oke, itu tentang film porno. Sekarang kalau misalnya kita nonton film porno, apa sih yang ditanggapan cowok dan tanggapan cewek? Dokter dulu deh sebagai cowok. Sebagai cowok hebat banget. Kok bisa? Iya, itu tuh membuat kita itu menjadi dulu tuh aku pernah merasa ya, berpikir ya bahwa apa itu namanya? Aku tuh ada kayak ejakulasi dini. Ejakulasi dini itu artinya keluarnya cepat banget kayak gitu ya. Ternyata tidak, ternyata tuh hal yang normal, ternyata yang di TV aja yang salah. Tapi kan dokter waktu pertama kali keluar nggak di bawah 2 menit kan? Katanya kalau nggak di bawah 2 menit normal. Nah ini kita bahas tentang keluarnya cowok ya. Aku punya pengalaman pribadi dan aku pernah melakukan research dan aku pernah belajar dalam tentang ini. Semuanya itu kalau cowok, semuanya itu ada di pikiran. Oke. Ketika kita punya pikiran itu yang menggebu-gebu pengen banget melakukan. Jadi keluarnya cepet. Banyak yang malah nggak bisa berdiri. Hah? Banyak laki-laki di luar sana ketika baru pertama kali mau explore nih tentang organ seksual dia, baik ke siapapun juga kayak gitu kan, ke ada yang ke istri atau pacar atau malam pertama, kalau ada yang nggak bisa berdiri, nggak bisa ereksi, itu adalah hal yang wajar ya, karena di dalam pikiran kita itu punya banyak ketakutan, bisa nggak memuaskan, bisa nggak main, kayak gimana caranya, ada banyak rasa apa ya? Insecure dan itu kekhawatiran membuat kita tuh jadi nggak berhasil, dan itu tuh sebenarnya hal yang biasa. Satu, yang kedua, pertama kali melakukan karena kita tidak punya experience sama sekali, jadi mudah numbur. Karena mudah numbur pasti mudah muntah pastinya. Karena kita nggak tahu stop and go, kita nggak tahu rasanya pertama kali. Cara menguasai diri kita. Okay. Cara menguasai diri kita. Makanya ada beberapa orang yang mungkin baru-baru menikah atau baru melakukan hubungan seksual tuh ngerasa cepet banget pasangan aku ya. Atau ada yang pernah mencoba beberapa laki-laki pacaran ya misalnya, pacaran pindah kayak gitu. Dia bilang, oh pacarku yang satu ini jago banget. Karena ya pengalaman itu nggak bisa bohong. Semakin jago cowok setelah menikah berarti dia pengalamannya udah luar biasa ya dok? Betul. Karena dia semakin tahu apa ya diri anatomi dia. Tubuhnya. Iya, sehingga dia bisa tahu kapan stop and go, kapan dia gas, kapan dia rem, kapan dia gas, kapan dia rem, sehingga dia bisa memainkan ritme. Makanya aku bilang kayak episode sebelumnya, umur laki-laki paling mature itu umur 40 tahun, di mana umur 40 tahun si laki-laki pengalamannya udah tahu banget apa yang harus dia lakukan. Cewek harus di-serve apa dia tahu, sukanya apa dia tahu, nggak sukanya apa dia tahu. Kelemahannya tahu. Kelemahannya juga tahu banget. Bisikan maut apa yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan wanita dia tahu. Iya, makanya aku bilang kan itu cukup mengerikan ya. Makanya itu hal yang normal. Jadi kalau misalnya anak-anak yang baru merasa kayak ejakulasi dini, mudah keluar, nggak bisa berdiri, itu hal yang biasa sekali. Untuk pertama kali biasa, karena balik lagi cowok itu kan di sini nih otaknya. Makanya cowok gampang dibohongin. Makanya yang sekarang tuh kan perselingkuhan kebanyakan
apa ya, cewek jarang terungkapkan perselingkuhannya. Iya. Bukan nggak ada cewek nggak ada selingkuh, enggak, sama aja. Zaman sekarang cewek lebih pintar bohong ya daripada cowok ya. Karena cowok gampang dibohongin itu, Dok. Cewek tuh sebenarnya bisa dibohongin, tapi dia punya feeling sebenarnya. Dia tahu kalau dia lagi dibohongin, tapi tolol aja kadang cewek-cewek nih. Sumpah kan ada kayak cewek-cewek udah tahu kalau aku di KDRT efeknya begini. Oke deh, aku bertahan. Kan goblok. Ya kan? Benar nggak, Dok? Iya. KDRT, menurutku kalau kamu udah di KDRT, jangan kasih kesempatan kedua. Karena keduanya pasti akan lebih parah. Dari awal sudah langsung Ya kan? dilaporkan. Iya, harus entah dilaporin. itu keluarga, entah itu ke polisi ya aku bilang ya. Iya. Oke. Masih untung kamu KDRT pertama hidup. Iya, Ya betul kan? juga. Kita nggak ada yang tahu ya nanti KDRT yang keberapa kita matinya ya. Iya, ya kan? Iya. Ya masa, aku sih kalau boleh, amit-amit ya Allah. Boleh milih KDRT mati jangan di tangan suami. Tangan Tuhan aku maunya. Iya dong, ngapain tangan sesama manusia gitu kan. Cuman ya itu cewek tuh gobloknya di situ. Dia tahu, dia sebenarnya udah feeling aku harusnya lapor. Tapi ya itu. Ya takut aib juga mungkin. Mudah-mudahan semakin eranya semakin terbuka seperti sekarang semakin berani. Tapi kita balik lagi ke tadi cowok. Jadi kalau misalnya cowok ngelihat film porno kayak gitu kan ngerasa pasti wah hebat banget. Karena kan mereka dalam kondisi prima dan tidak pernah kita tahu di belakang layarnya mereka ngapain kayak gitu. Jadi itu yang kita selalu pikirin terus lama banget. Bisa gonta-ganti terus gitu kan. Itu yang terlintas di pikiran kita ya. Tapi di cowok umur ya. dokter yang SMP itu tadi, dokter ketika lihat, dokter tahu nggak sih kalau ini tuh film ada cut-nya, ada editingnya? Tidak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu. Ada mah, ada itu. Nggak tahu. Nggak tahu. Yang Taunya aku itu real. Yang aku pikirin pada waktu SMP adalah enak banget jadi cowok itu. Jadi pengen jadi pemain. Iya, enak banget jadi pemain itu. Yang namanya juga anak SMP ya. Ya, karena anak SMP ataupun SD itu kan otaknya mungkin masih abstrak kali ya. Kalau cewek nonton film porno apa yang dipikirin dia? Aku nggak tahu kalau itu settingan pertama. Yang kedua, dulu aku waktu pertama kali nonton film porno, aku takut lihat burung. Kenapa bentuknya gitu? Pertanyaanku itu. Kenapa bentuknya itu? Karena waktu itu diliatinnya tuh cowoknya panjang sekali, kemudian dia nggak sunat. Dan pada kenyataannya bentuknya agak lucu menurutku. Makanya sampai ada dijual gantungan kunci kan. Nggak ada kan kalian lihat gantungan kunci yang belum disunat? Ada nggak? Iya benar. Nggak ada kan? Ya. Semua sudah disunat. Oke. Sedangkan yang tak tonton waktu itu yang belum disunat dan menurutku itu serem. Nah ini ada satu ya. Jadi bagi kalian semua wanita-wanita yang mungkin di luar sana yang belum menikah, pernah nonton film porno, lebih bagus itu jangan diceritakan ya. Karena kalau misalnya kalian menceritakan itu akan menjadi bahan untuk laki-laki sebenarnya. Untuk masuk lebih dalam suatu hubungan. Kalian akan mudah dipancing. Contoh nih, kita nggak saling kenal nih dok. Terus dokter tahu aku pernah nonton itu. Dokter akan mancingnya gimana? Nih lihat cowok mancing ya. Tapi aku nggak yakin dokter bad boy ya kan. Gue langsung dites. Kan biar orang-orang tahu kalau misalnya cewek udah pernah nonton film porno, terus habis itu kamu cerita ke sembarang orang, apa yang akan terjadi padamu? Iya ya, paling gampang cara masuknya pertama kali ya ada dua ya. Kalau cowok, aku pikirin dulu ya, coba aku kreatif dulu ya. Dok, ayah jadi bad boy dok. Oke. Adel berbulu ya, hiper ini. Topik awal masuk. Iya, tapi kalau misalnya pas hiper itu kalau misalnya aku nonton film kayak gitu, kamu pernah nonton nggak film? Pernah, misal aku jawab pernah. Kayak gitu punya itu jadi lebih mudah masuk. Lebih mudah masuk. Terus pakai jurusnya Satria, aku pernah ngobrol dengan Satria. Satria siapa? Satria Mahathir. Kenapa dia? Gimana? Iya kan laki-laki bangke 2020 berapa dia? 2023 atau 2024 maksudnya ya. Nah itu aku bongkar ya. Kemarin kan aku pernah podcast dengan Satria ya. Satria itu katanya pernah tidur dengan berapa wanita ya. Jadi aku pengen tanya dengan dia kan. Bagaimana tutorial supaya cewek-cewek di luar sana itu belajar. Ternyata tuh caranya itu adalah mengetes sampai ujung. Ngetes sampai ujung ini misalnya ya. Aku pacaran dengan Adel nih ya. Aku pegang tangan. Adel sudah tepis. Kita gak boleh, kita bukan muhrim ini. Kayak gitu punya kan. Maka aku gak akan berani maju lagi ke depan. Tapi kalau aku pegang tangan kamu, dia gak apa-apa. Terus kamu gak apa-apa, maka aku akan coba cium kening kamu. Cium kening kamu pas, tapi kita belum apa-apa kayak gini punya. Aku gak akan berani. Tapi kalau kamu cium kening habis itu kamu minta bibir, oke, bisa maju ke depan nih. Oke. Tes sampai ujung. Tes sampai mentok.
Oke, itu Tes yang sampai dilakukan mentok. Satria Mahathir. Itu teori dia. Untuk cewek-cewek ini aku bukan ngajarin cowok-cowok ya, tapi ini kalian harus tahu bahwa ini adalah jurus yang dilakukan para bajingan ya di luar sana. Terus habis cium bibir sambil cipokan sambil raba-raba. Lihat dulu dong ceweknya Reaksinya. mau atau enggak. Kalau cewek yang enggak mau reaksinya habis itu musuhan 2 minggu pasti cowoknya juga akan jaga jarak. lah. Aku pernah loh pacaran dengan cewek 2 tahun pacaran dengan cewek sebelum istriku. Ya. Aku pernah pacaran dengan dia. Aku Langsung nih pencariannya dan mantan dokter Richard yang terakhir gitu. aku pernah cium keningnya itu ribut sampai 2 minggu. Dokter ditampar gak? Enggak, tapi ribut sampai 2 minggu. Padahal pacaran sebelumnya aku ciuman bibir pernah. Ribut 2 minggu? Saking seperti itu. Tapi aku respect banget. Tapi aku jadinya respect banget dengan dia dan gak berani melakukan lagi. Coba dengerin tuh Karena ributnya cewek-cewek. 2 minggu coy. Karena Dengerin ya ributnya 2 cewek-cewek. minggu. Ributnya 2 minggu. Nah kadang-kadang tuh cowok-cowok tuh kayak gitu sambil cium sambil diraba kayak gitu punya awalnya nepis tapi nepisnya kayak gimana dulu nepis yang Nepisnya gini nih dok, nanti misal dulu. dipegang tapi nepisnya sambil dipegangin tangannya. Itu beda cerita ya. Itu atau maksudnya minta nepisnya lagi gitu. jangan tapi habis itu karena kan cowok kan Jangan di situ tapi di sini gitu kan. atau jangan tapi masih bisa dipegang tapi ya kan dicoba tapi kan sampai mentok kan Iya. dicoba lagi tapi apa ya responnya dulu kayak gitu tapi ketika dia responnya naik terus dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Nah tapi kan kalau misal makanya kayak bilang tadi obrolan itu kan salah satu pintu masuk tuh jadi dari awal aku ngobrol dan aku bilang kamu bilang tadi sudah pernah nonton itu kan salah satu pintu masuk. Berarti dia udah tahu ini, udah tahu itu. Yes. Oke, jadi obrolannya bisa lebih santai, lebih gampang masuknya. Lebih yuk Bukan ke artinya kosku bisa dulu. ya, tapi peluangnya jadi lebih tinggi. Ada Iya. temanku beberapa ngajarin aku kayak gini. Kalau misalnya cewek ya, diajak ya, misalnya luar kota ya, kita ajakin pergi yuk, jalan yuk kemana kayak gitu punya. Nginep di hotel. Kalau sudah menandakan seperti itu menandakan 50%. Nggak, cewek mana yang mau diajak pergi berdua nginep di hotel? Ada. Banyak. Zaman Tanpa now. pacaran? Zaman now. Tanpa pacaran. Nginep? 50%. Hebat. Atau bahkan kita ngomong kayak gini ya, kita di bawah itu dulu ya. Kita ngomongin cewek mau diajak ke klub. Mau diajak minum. Wah iya. Itu sudah 20% nih. Diajak ke klub mau sudah 20%. Diajak minum mau itu nambah lagi 20%, 40%. Sisanya tergantung usaha kita sama-sama. Jadi sebenarnya bagi cowok-cowok bajingan di luar sana itu banyak melakukan jurus itu. Makanya cewek kita harus pintar-pintar menjaga diri. Karena apa yang kalau cowok mau pacaran setauku yang dimau cuma satu. Seks. Sedangkan cewek kebanyakan pakai perasaan. Ya, karena kalau kita lihat obrolan cewek cowok ketika pacaran kebanyakan ceweknya nanti kalau kita udah nikah. Jadi Nanti si kalau ceweknya lebih merasa serius. ini adalah cinta, si cowoknya merasa ini adalah seks. Dan menurutku itu nggak baik ya. Meskipun aku nggak bisa ngeblame semuanya. Pasti cowok juga ada yang Ya sebagian besar beginilah Iya. gitu. makanya nggak baik ya kalau misalnya kita pacaran berdua saja itu memang tidak baik. Betul kata siapa penyanyi? Titi Puspa. Apalagi kalau misalnya pacaran nih berdua, ayo kita liburan sama-sama ke mana? Staycation. Kita staycation, nginep di hotel, nggak ngapa-ngapain kok, kita pelukan aja. Bohong! Anakku cewek lagi dok. Sekali lagi aku ulangin ya, kalian diajakin pergi sama-sama, ayo kita kalau kita Staycation. pelukan di sini di mall nanti kelihatan orang kan malu. Nanti kalau kita pelukan di mobil kan kita malu. Ayo kita di Di hotel. hotel. Kita nggak ngapa-ngapain kok. Aku janji kita cuma pelukan saja. Bohong. Udah tahu dilihat orang malu ngapain dilakuin? Dokter tahu nggak? Boleh nggak ya si bahas anaknya itu? Jadi kemarin tuh aku nonton live-nya aku suka banget sama Yolo. Gemes banget dia kalau live tuh. Terus dia cerita kalau si anak ini tuh ngajakin temennya yang non-is itu untuk ayo kita pakai hijab, tutup aurat kamu untuk pacar kamu aja. Lah si tolol untuk pacar kamu Untuk pacar ya, aja. bukan untuk suami. Bukan ya. untuk suami. Anjing. Kan maksudnya menutup aurat tuh kan kewajiban setiap muslim gitu ya. Jangan nanya Mbak Ada nggak mau kerudungan. Jangan nanya itu ya. Tapi ini untuk biar dilihat sama pacar kamu aja. Apa ya, pola pikir anak zaman sekarang kayak udah salah kaprah gitu loh. Apakah ini salah satu dampak dari kecanduan film porno?
kata-kata kecanduan itu kan ada banyak macam ya. Oke. Kecanduan itu tuh tapi yang jelas aku tidak menemukan satupun dampak positif dari nonton film porno untuk anak remaja. Itu yang jelas titik. Gak ada yang positif dok. Semua penelitiannya tuh mengindikasikan itu. Bahkan untuk anak kuliah aja, kayak penelitian di universitas A, B, C, itu tuh gak ada yang positif. Menghilangkan stres. Ada tuh kalau misalnya kita baca di blog. Hah? Kata siapa? Nonton film porno mau Oke, menghilangkan kita stres? bahas masuk ini deh. Film porno sekarang kan ada banyak macam. Lu pernah Apa ke aja Jepang tuh, nggak? Dok? Lu pernah ke Jepang nggak? Amin ya dok, doain. Aku Sejauh pernah ini ke sih belum. Jepang sama dia nih dengan tim. Dan akhirnya kita pernah sampai pengen tahu kan, karena kan pornografi Jepang luar biasa kan. Sampai kita di situ tuh ada tempat sewa beli tempat sewa. Gila banyak banget. Apa beli apa? Kayak dis kayak gitu, jualan film bokep porno Jepang. Oh karena industrinya di situ ya dok ya. Gila. Dan itu tuh banyak banget variannya, dari yang kayak sendirian, massage, tematik, gangbang. Banyak ya alirannya ya Banyak dok banget ya. alirannya, sampai aliran yang paling aneh sekalipun, sadism dan lain sebagainya. Sadisme gak aneh dong dok. BDSM gak begitu aneh. Yang paling aneh menurut dokter apa? Dengan hewan. Zoofilia. Iya. Menurutku itu Aku pernah nonton lagi, sampai sekarang otak aku jadi rusak gara-gara itu. Jadi kayak aku pernah lihat 3 detik atau 5 detik, tapi ingatan sampai sekarang itu menjijikkan. hewannya apa dok? Anjing. Itu pelecehan hewan gak sih dok masuknya? Ke cewek lagi. Aduh. Makanya itu ingatan yang sangat menjijikkan bagi aku. Untung aku gak lihat ya. Tapi kan Jepang mengadakan industri itu untuk mendongkrak populasi kan. Karena warganya gak mau nikah. Gak mau punya anak. Aku baru kepikir sih hal itu. Korea nyiptain film yang gemes-gemes. Karena mendongkrak biar warganya mau menikah. Oke. Karena mungkin orang-orang sana gak. Pemerintah kita buat program kasih kondom. Iya loh, pemerintah waktu aku praktek di Hari SK Valentine. itu. Hari Valentine programnya kasih kondom. Bener kan, aku gak salah kan? Nanti aku dibilang ini pula. Apa namanya, pencemaran nama baik pemerintah pula. Iya ya. Tapi maksudnya di Jepang tuh diadakan film itu untuk mendongkrak populasi biar mau punya anak kayak gitu. Di film-film mungkin di barat superhero, karena maksudnya ada alasan dibaliknya kenapa film-film tertentu tuh naik gitu loh. Nah kalau di Indonesia kan kalau nggak azab, kenapa berarti ya? Tapi sebenarnya banyak sih caranya sih. Sebenarnya kan pembatasan, sebenarnya sudah banyak aturan yang bisa kita pakai sih untuk berhubungan bebas ya. Salah satunya sebenarnya kan ada peraturan perzinahan ya. Yang pertama, yang kedua kan sebenarnya kan hotel itu kan bisa diperketat ya peraturannya. Tapi kan kita sama-sama tahu ya, di Indonesia antibiotik aja bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter Tanpa ya. resep. Akhirnya kita juga bisa check in di hotel Tanpa surat nikah. Tanpa surat nikah pun juga bisa ya. Karena sedikit banget hotel yang harus nunjuk yang nginep di situ harus suami istri, kayak sedikit sekali. Sedikit banget ya. Sedikit Iya. sekali. Ya nggak bisa ngomong sih. Tapi Iya. kita ngomongnya nanti diprotes karena banyak yang pemanfaatnya. Aku nggak mau ikut-ikutan dokter di somasi dan lain-lain dikirimin surat ya dok ya. Tapi kalau misalnya setelah menikah nonton film bokep, bermanfaat nggak? Bisa dibikin bermanfaat. Tergantung orangnya, kan ada yang suami istri yang nggak ngebolehin yang kayak gitu-gitu. Cuman kalau udah kecanduan dari sebelum nikah tuh kan sulit ya dok ya. Kalau udah nikah tuh mungkin untuk eksplorasi yang cobain gaya Ada ini. suatu filmnya Reza Hardian, Mm-mm. apa yang judulnya Main Tangan ya. Jadi itu film yang sangat menarik sekali. Tonton, itu cowok teman-teman. yang dia menikah, sudah menikah, pasangannya cantik, tapi dia nggak bisa memberikan kepuasan kepada istrinya karena dia kecanduan film porno. Jadi dia cuma bisa keluarnya pakai tangan habis nonton film porno. Tapi film-film kayak gitu kenapa nggak se-hype film-film lain ya? Hype, itu hype. Maksudnya nggak Dan yang ternyata di komentarnya gue baca banyak yang kayak gitu istri. Pengalaman istrinya banyak banget yang kayak gitu juga. Ternyata banyak banget cowok-cowok di luar sana itu yang kecanduan film porno sehingga nggak nafsu dengan istrinya, lebih nafsu dengan film porno. Ya beneran, gue baca di kolom komentar. Ternyata bukan cuma aku, ternyata ini banyak kayak gitu punya. Banyak banget.
Kasihan sekali ya dok laki-laki di Indonesia. Kalau dia cuma bisa keluar pakai tangan loh. Oke, nah ini Adel nggak bisa memberikan testimoni. Tapi Kenapa? kalau ditanyain seenak apa dikeluarin pakai tangan, seenak apa dikeluarin pakai Mulut? apapun itu, Oke. dibandingkan dengan melakukan hubungan secara langsung, lebih enak melakukan hubungan secara langsung. Tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa? Aku akan bedah secara science. Oke, secara sains. Ya karena ada hormon yang keluar berdua. Hormon yang keluar. Apa enak ya kamu main caturnya sendirian. Ya nggak enak lah, nggak ada lawannya. Tapi apa enaknya kalau kamu main catur sama jagonya dengan kamu? Adrenalin. Asik. Heeh. Kamu bayangin kamu main tenis, kamu main bulu tangkis sama jagonya dengan kamu dan kejar-kejaran. Asik. Asik. Nah, seperti itulah hubungan seksual yang benar. Jadi kamu menikmatin berdua. Itu kayak aku memberi kebahagiaan pada kamu, kamu memberi kebahagiaan pada aku. Itu kebahagiaan kita itu berlipat-lipat ganda. Oh, jadi Sedangkan kalau snowball misalnya gitu. dengan tangan, ya kasar ngomongnya, yang enak cowok dong. Ceweknya apa ya enaknya? Nggak ada enaknya sama sekali. Lebih ke capek ya. Lebih ke capek ya. Berarti kan nggak ada Ya kan gitu dong. nggak ada enaknya sama sekali kan. Ya kan di sini kan. Akhirnya kan jadi cuma satu yang enak. Tapi kalau misalnya dua-duanya enjoy, dua-duanya enak, itu kan menjadi kebahagiaannya jadi berlipat ganda. Sama seperti olahraga tadi yang ku bilang. Tapi gimana penjelasannya tentang sains nih? Kalau si cowok-cowok yang udah kecanduan ini, dia lebih bisa keluar pakai tangan ataupun pakai alat. Kalau yang aku telaah ya, kalau di film porno itu kan semua substansi itu pasti memenuhi. Baik substansi visual, substansi auditori, semuanya pasti memenuhi. Emang cewek itu suka? Enggak, berdesa-desa yes no kayak gitu punya. Tapi kan itu disetting Aku supaya enggak ya dok, kalau lagi main sama suami yes gitu enggak dok. No. Kan enggak lagi cerdas cermat teman-teman. Masa lagi main 1 tambah 1 jawabannya 10 yes kan enggak gitu. Ya tapi kan secara visual dan auditori itu sudah komplit banget ya. Sehingga mempermudah kita itu untuk lebih terangsang ya. Sedangkan pada waktu kita punya lawan main, kan harus servis yang pas. Baru akan keluar setelannya itu. Kalau misalnya nggak pas setelannya itu, Ya nggak keluar. nggak keluar. Baik secara visual, gini loh, aku masak sesuatu. Aku masakan sesuatu. Tapi asal-asalan, aku kasih kamu makan. Iya ras. Kamu pasti makannya juga biasa aja. Tapi kalau misalnya aku buat masakan Pakai hati. terlezat, Oke. aku nggak percaya kamu pasti makan. Lihat ya ekspresi, enak banget, enak banget, bener kan? Heeh. Nah kan sama dengan hubungan seksual. Ketika kamu nggak enjoy, maka kamu akan diem aja. I see. Tapi kalau misalnya settingannya pasti semuanya, maka kamu akan ekspresinya Keluar, akan keluar, suaranya keluar. dan itu akan organik banget. Itu alami, ha. Nah permasalahannya semuanya itu ada di film bokep Yang mana itu disetting. dan itu disetting. Jadi laki-laki, kenapa Kalau kalian kalian pengen ini, makanya supaya nggak ini, kalian harus men-setting sama. Dan itu kalau sudah kecanduan agak susah memang. ya tapi oke, kita kan dari tadi bahas masalahnya terus nih dok. Kayak kecanduan PMO itu udah susah banget, udah mempengaruhi keseharian. Mulai dari yang awalnya coba-coba sampai akhirnya ketagihan, sampai ada jadwal rutinnya. Dokter pernah nggak punya temen atau siapa deh orang terdekat yang kecanduan film porno ini tadi, tingkah lakunya jadi gimana dok? Wah, kayaknya aku belum pernah deh. Nonton film, pernah ya. Nonton film maksudnya nonton film orang yang kecanduan ya. Pernah. Tapi aku ketemu temen, aku juga nggak ini ya. Aku maksudnya kayak gini, dari selesai kuliah tuh sampai sekarang tuh agak introvert ya. Jadi kayak nggak pernah tuh dengan temen datang, lu nonton film porno. Kagak, gue ngomongin bisnis sih sama temen. Oke. Nah ini lingkungan yang bagus ya. Ya kan? kebetulan lingkungan gue bagus sih. Cuman aku Kebetulan. pernah nih dok. Jadi ada waktu itu tim ya hitungan. Dulu tuh aku nggak tahu anak ini tuh kecanduan film porno. Emang aku ngerasa anak ini aneh. Jadi kalau di psikologi itu kan banyak tugas-tugas yang harus pakai subjek kan. Nah subjeknya itu kan harus bermacam-macam dengan segala gangguannya. Anak ini tuh pernah jadi subjek karena masuk nih kriterianya. Terus aku nggak percaya dong. Kebetulan dia subjeknya suamiku. Mosok tuh ada orang yang kayak gitu. Iya ada orangnya. Akhirnya aku ketemu beneran sama orangnya.
Dan tingkah lakunya aneh dok menurutku. Pertama dia sering bohong. Sering bohongnya luar biasa. Dan dia sulit untuk memecahkan masalah. Terus ketika ada suatu masalah, orang-orang kalau ditanya jawabannya antara A, B, atau C. Dia bisa nyeleneh jauh banget. Sampai Z. Oke. Parah. Dan dia karena udah kecanduan itu, dia harus ada agenda untuk coli dan sebagainya. Ketika dia tidak melakukan itu, dia akan aneh banget. Aku bilang beneran aneh. Itu sudah kecanduan Itu udah kecanduan luar biasa. Oke. Bahkan orang tuanya pun tahu, orang tuanya udah gak bisa ngelarang itu. Pernah kepergok pun orang tuanya udah gak bisa ngapa-ngapain. Di umurnya dia seumuran sama aku sekitar 26-27an. Ya udah dia cuman kesehariannya ya adalah kegiatannya sedikit tapi lebih banyak untuk coli itu tadi. Oke. Akhirnya orangnya jadi apa? Bangun tidak teratur, jarang olahraga, makan juga sembarangan. Lagian yang dikeluarin itu juga protein ya. Jadi kalau misalnya kebanyakan protein yang dikeluarin, akhirnya nggak bisa mikir, dengkul kalian lemes nanti. Iya tolol akhirnya orangnya. Iya gitu. Oke, kita next ke... Dari tadi kita udah bahas masalah, kecanduan itu parah dan lain-lain. Ada nggak tips dari dokter untuk solusinya nih kalau udah Jangan kecanduan? nonton. Dari awal jangan pernah nonton. Kalau orang udah kecanduan gimana bisa dibilang? Aku ajarin anakku. Untuk? Belum saatnya kamu untuk nonton film seperti itu. Anakku umur 6 SD ya, 11 tahun. Yang ya. gede? Yang gede. Aku ajarin. Anakku umur 11 tahun, aku duduk berdua dengan dia. Aku buka iPadku, aku menjelaskan dengan dia organ reproduksi cowok dan cewek, perbedaannya apa. Aku harus menjelaskan dengan dia juga tanggung jawab cowok dan cewek itu bedanya apa. Aku juga memberitahu dia tentang pacaran itu apa dan bolehnya apa, boleh atau tidaknya. Dia tetap akan ngerasakan sensasi itu sih. Lalu aku akan kasih tahu juga tentang film. Tentang mimpi basah dikasih tahu juga? Aku sudah kasih tahu tentang mimpi basah, aku juga kasih tahu tentang film sih. Dan aku kasih tahu bahwa dia belum saatnya untuk nonton yang seperti itu punya. Dan dia sangat mengerti, lebih bagus dia mendengar dari aku daripada didengar dari temannya. Iya, itulah seks edukasi sesuai umur teman-teman. Jadi seks edukasi bukan ngajarin kita untuk bercocok tanam tapi kayak gini. Ya, itu kenapa seks edukasi itu penting banget karena biar nggak kayak berita zaman sekarang. Ada berita terakhir anak cewek dibunuh dulu setelah meninggal baru Di Palembang. Iya. Dan ketika aku lihat pelakunya dok masih kecil. Masih kecil-kecil semua. Paling tua 16 tahun. Ada yang 13 tahun. Itu karena minimnya seks edukasi menurutku. Katanya bisa nonton film bokep juga ya. Jadi film bokep itu bahayanya luar biasa selain mempengaruhi tingkah laku keseharian kita, mengganggu kegiatan sehari-hari, tapi juga mendorong untuk melakukan pelecehan. Yang bagus nonton film mungkin pada saat setelah menikah kali ya. Dan nontonlah dengan pasangan sah kalian. Oke, mungkin itu aja. Apalagi nih? Yang bisa dilakukan untuk berhenti onani itu dok? Kalau sudah kecanduan susah. Kalau sudah kecanduan susah. Kalau menurutku cara menghentikan onani adalah satu bekerja, olahraga itu sangat sangat terbantu banget. Yang kedua menikahlah. Kalau kalian pengen keluarkan terus menikahlah. Jangan dok, jangan kasih solusi menikah dong. Iya dong, kalau misalnya kamu memang suka dan pengen melakukan nikah kan aja. Akhirnya orang-orang menikah biar apa? Biar bisa nge-seks gitu. Kan salah satu, one of them. One of them tapi jangan solusinya nikah. Kita kerja aja boleh kayak dokter nih, mengais rezeki luar biasa. Kamu mau kerja itu kamu cuma bisa menunda yang tadinya setiap hari 2 hari sekali, kamu jadi 3 hari tapi kan jadi 5 hari sekali. Tapi kan itu jadi behavior lama-lama berkurang. Soalnya ada content creator cowok. Berkurang tapi tidak mungkin tidak. Loh, kalau belum nikah kan nggak apa-apa dok. Menurutku ya untuk sesekali sampai akhirnya nggak dikeluarin jadi mimpi basah itu kasihan banget. Soalnya cowok-cowok kalau nggak dikeluarin kan akhirnya itu udah mentok banget akhirnya mimpi Tumpah. basah kan. Karena udah nggak kuat nampung kali. Berarti cowok buncit karena spermanya kebanyakan dok. Enggak. Bercanda teman-teman. Tapi ada salah satu konten kreator cowok, dia membagikan kisahnya dan gimana caranya dia berhenti coli. Gimana? Hah? Aku lupa lagi namanya siapa. Iya itu benar. Iya konten kreator namanya Doni Rapu. Tapi dia bagus gitu loh. Maksudnya dia sedikit banyak mempromosikan gimana caranya untuk berhenti
coli. Ya Oke. semoga berhasil ya. Semoga Masnya tetap menemani teman-temannya untuk berhenti coli. Itu sih. Oke, thank you semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya obrolan ini. Ini cerita ranjang teredukasi. Iya, Jadi jadi tadi dokter gak sebut nih. Biasanya kan kita balik lagi di acara cerita ranjang teredukasi yang dan acara disponsori ini oleh dipersembahkan oleh Gatot Koco.